Saya bercakap-cakap dia cukup lama gitu ya. Nah, di situ ada sebuah kejanggalan. Nah, yang aneh adalah di grup WhatsApp itu kan isinya 500 orang tuh. 500 orang kok nggak bocor. Bahkan saya sampai saking gregetan ya iseng-iseng ya. Saya kasih sayembara. Pokoknya yang bisa ngasih ke saya kasih 2 juta. Sampai detik ini nggak keluar gitu loh. Skandal kehamilan selebriti Erika Carlina bak tidak ada habisnya menjadi topik hangat perbincangan publik. Khususnya tentang dugaan pengancaman yang dilancarkan DJ Panda terhadap wanita kelahiran tahun 1993 itu. Mengingat bukti-bukti dugaan pengancaman yang selama ini digembar-gemborkan oleh Erika sama sekali belum muncul di dunia maya. Sontak saja, hal itu menghadirkan pertanyaan besar. Bukan hanya bagi masyarakat, tetapi juga Roy Sakti, selaku pihak yang kerap buka suara soal perkara ini. Bahkan, Roy Sakti sampai menyelenggarakan sayembara dengan imbalan 2 juta rupiah di laman media sosialnya. Lantas mungkinkah kenyataan ini membuat Roy Sakti merugikan bukti yang dipegang Erika Carlina? Jadi saya ini posisinya netral, saya mendukung semua. Mau Erika, Brevi, ataupun DJ Panda itu netral. Cuman karena saya ini yang terakhir istilahnya keep in touch ya dengan terutama dengan si Panda itu kan saya yang nganterin dia ke Densu. Saya bercakap-cakap dia cukup lama gitu ya. Nah, di situ ada sebuah kejanggalan. Dimana ketika saya tanya ke DJ Panda itu, lu itu sebenarnya melakukan pengancaman apa tidak gitu kan? Dia ini dalam posisi depresi ya. Dia mau ngomong tidak juga takutnya iya. Akhirnya ya dengan gentle-nya DJ Panda bilang ya udah semua anggap aja iya. Tapi ini kan berawal dari podcastnya Om Deddy, di mana di situ Mbak R itu berbicara ada pengancaman yang mengakibatkan itu kan kalau masalah hubungan cinta satu malam itu kan ya sudah lah ya kan sesama pemain lah ya. Cuman adanya pengancaman bahkan sampai yang kata-katanya itu sampai merusak karir, bahkan mau mencelakai anak. Itu kan harusnya kalau dan itu dipost di grup WhatsApp kalau berdasarkan pengakuan dari Mbak R. Nah, yang aneh adalah di grup WhatsApp itu kan isinya 500 orang tuh. 500 orang kok nggak bocor. Bahkan saya sampai saking gregetan ya iseng-iseng ya. Saya kasih sayembara. Pokoknya yang bisa ngasih ke saya kasih 2 juta. Sampai detik ini nggak keluar gitu loh. Nah, pertanyaannya kan Mbak R ini ancamannya dari mana gitu. Ini dia yang menjadi pertanyaan. Tapi sekali lagi saya tidak menuduh Mbak R ataupun siapa. Yang saya takutkan adalah ada pihak ketiga yang memperkeruh masalah ini. Kepada Cumi-Cumi, Roy Sakti pun berbagi cerita bahwa sayembara yang ia selenggarakan sudah membuahkan sedikit hasil. Buktinya, lewat aksi itu Roy Sakti telah mendapatkan bukti soal dugaan penyebaran data pribadi yang dilakukan DJ Panda. Tidak hanya itu, Roy Sakti pun berhasil menemui bukti adanya ucapan-ucapan kurang elok yang selama ini berhasil membakar emosi Erika dan Brevi. Hanya saja, bukti dugaan pengancaman menghancurkan karir, serta dugaan ancaman yang akan datang di hari kelahiran anak Erika, sama sekali belum ditemukan oleh Roy Sakti. Akhirnya kan saya minta netizen nih, apalagi sekarang banyak dari member dari grup WhatsApp-nya Panda ini yang DM saya. Jadi seharian tuh DM itu mereka itu curhat semua. Nah, saya kumpulin ini kan ada puzzle ini kan. Saya kumpulin nih. Nah, kalau yang DJ Panda memosting WSG memang ya ada gitu kan. Nah, kemudian kayak kemarin yang dituduhkan rame-rame itu ternyata bukan DJ Panda tapi adalah salah satu member yang nimpalin. Nah, tapi saya mencari satu yang mencelakai anak sama menghancurkan karir itu
mana kok nggak ada gitu loh. Lu post Saya USG di grup fans kasih lu. USG di grup fans. Itu yang lu post itu foto-foto USG-nya Erika pada saat kalian cek USG bersama ya? Cek bersama. Udah usia berapa tuh di USG itu? 12 minggu 4 hari. 12 minggu 4 hari. Cek tanggal berapa itu? 3 Februari. 3 Februari. Jadi itu yang lu posting? Iya. Yang lain, USG yang lain? Nggak ada, cuman itu doang? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Bahkan yang Bram itu kan iseng-iseng ya kan, dia ngasih saya kan. Saya iseng saya kasih ini. Udah, ini bukan tujuan ini, tapi ya udah gue kasih 500.000 nih, gue posting ini. Tujuannya kan memancing para member tuh lumayan loh, 2 juta. Zaman sekarang enak itu. Beli cilok tuh 1 bulan juga nggak habis-habis kan. Nah, dan itu penasaran saya sebagai seorang netizen ya. Jadi bukan perwakilan dari pihak. Saya tidak memihak pihak DJ Panda ataupun Mbak R. Saya penasaran aja gitu loh. Walau kini bukti dugaan pengancaman itu sungguh dipertanyakan, Erika Karlina nampaknya tetap memegang teguh keputusan. Mengingat semua ini sudah diserahkan ke tangan aparat penegak hukum, sehingga membuktikan bahwa Erika benar-benar sudah memegang bukti tersebut sebelum disertakan ke pihak berwajib dalam laporannya. Hal itu pun dipahami oleh Roy Sakti. Akan tetapi, pertanyaan besar tersebut tetap saja mencekat dan melekat dalam benak. Pasalnya, tak satu pun dari 500 anggota grup yang menyebarkannya di media sosial. Nah, artinya kalau di grup ada capturean kayak begitu, gue yakin lah pasti itu rame gitu loh. Dan pasti Panda itu akan lebih hancur lebur lagi. Nah, tapi sampai hari ini saya belum pernah melihat. Maka yang saya agak ragu adalah ini buktinya seperti apa gitu loh. Ada foto USG aku, data-data pribadi aku yang disebar, karena kan memang ininya kehamilan aku ini kan tadinya ditutupin sama aku ya, sama dia secara sengaja disebarluaskan ke orang-orang ini, dan mengharapkan orang-orang yang ada di grup ini 500 orang ya menyerang aku, dan bentuk ancamannya, bentuk terornya juga udah aku dapetin gitu, dan semua buktinya ada. Barang bukti yang dihadirkan oleh saudari ECBS ialah beberapa alat bukti atau barang bukti digital, ya, yang berupa rekaman layar dari grup salah satu media sosial, kemudian rekaman percakapan di grup salah satu media sosial. Kalaupun dilaporkan, ya kan, kemudian polisi kan sudah membuat statement tuh, ya kan, itu dia menerima laporan, artinya setiap warga negara berhak melapor. Nah, tinggal bukti-buktinya apakah itu memenuhi syarat pelaporan. Nah, karena kan sebenarnya kalau dari sisi hukum, setahu saya screenshot itu harus disertai bukti yang lain. Bukti metadatanya apa segala. Kalau cuma sekedar screenshot ya orang itu bisa ngedit, bisa apa. Nah, ya mungkin Mbak R ada bukti-bukti lengkap, karena kan juga kita berpikir waras juga, kalau buktinya nggak lengkap kan nggak mungkin juga sampai lapor gitu. Tapi ketika sudah lapor, kok nggak keluar di masyarakat, itu yang ya kita ini biasa saya kan kalau saya biasa ngurusin investasi bodong kayak gini-gini, ada yang ganjel-ganjel tuh kok penasaran. Jadi perwakilan netizen saya. Jadi ya, skandal kehamilan Erika Karlina kini sudah bergulir liar hingga ke jalur hukum. Pada tanggal 19 Juli 2025, Erika resmi melaporkan DJ Panda. Berdasarkan penjelasan Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya, laporan Erika kini sudah resmi diproses, di mana Erika sendiri membuat laporan atas pasal berlapis yang digadang-gadang berpotensi membawa hukuman cukup berat. Seorang perempuan dengan inisial ECBS
yang mana beliau melaporkan perbuatan memaksa dengan ancaman kekerasan dan atau mendistribusikan informasi atau dokumen elektronik yang menghasut kebencian pada orang lain dan atau mengungkap data pribadi yang bukan miliknya. Ya, dilaporkan kejadiannya dilaporkan tanggal 21 Juli 2025, namun melaporkan kejadian tersebut untuk membuat laporan polisi pada tanggal 19 Juli 2025. Pasal yang diterapkan yang dilaporkan adalah perbuatan tidak menjalankan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 dalam pasal 28 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 Undang-Undang ITE dan atau pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Nanti akan kita sampaikan ya, karena kita lihat dulu penyidik akan membuktikan dulu apakah unsur yang pasal-pasal yang dilaporkan masuk atau tidak, nanti baru kita sampaikan untuk ancaman pidana. Kalau nggak ada bukti itu nggak mungkin ya, karena sudah kan pasti terima laporan kalau ada bukti ya. Tinggal masalahnya buktinya kuat atau tidak gitu aja kan, ya. Ya tapi kemarin saya waktu ngobrol sama Pandai dia udah siap dengan, artinya kemarin tuh ketika saya ketemu dia tuh udah menyerah total, udah. Artinya udah mau diapa-apain udah gua pasrah deh, memang gua salah itu. Sementara itu, DJ Panda sepertinya sudah benar-benar siap untuk menghadapi apapun hasil penyelidikan nanti. Ya, DJ Panda sudah lapang dada, menerima serta bertanggung jawab terhadap segala macam konsekuensi yang menanti. Bahkan, bila Erika meminta pertanggungjawaban finansial terhadap janin yang ada di dalam perutnya, DJ Panda pun siap memenuhinya. Terbaru, telah terungkap pula sebuah cerita dari Roy Shakti, bahwa dalam diam, keluarga DJ Panda ternyata sudah mempersiapkan sejumlah uang bila Erika meminta pertanggungjawaban perihal biaya persalinan. Loh, kalau diizinkan dia mau sekali, bahkan orang tuanya Panda antusias sekali gitu loh. Bahkan kalaupun tidak kita tetap urun untuk biaya persalinan apa segala itu sudah ada inisiatif dari orang tuanya. Karena kan kalau memang sebagai ayahnya ya pasti walaupun Erika kaya raya ya dengan penghasilan seperti itu dia ingin untuk berpartisipasi. Jadi kalau masalah itu sih gak ada masalah sih. Beliau sangat welcome dan sangat, walaupun mungkin tidak dipersatukan oleh pernikahan, tapi ya tetap itu adalah ayah dari anaknya Erika. Kalau lu ketemu dia nih, ya apa yang lu mau sampaikan? Bagaimana lu menyelesaikannya? Saya mau minta maaf kok. Iya, dari tadi minta maaf lu banyak banget. Saya mau tanggung jawab apa yang sudah terjadi dan gimana keputusannya Erika. Saya kembalikan ke Erika. Saya cuman bisa datang ke Erika, saya minta maaf, saya mau tanggung jawab. Kalau anggap dia bilang nggak usah temuin anaknya, lu gimana? Ya kalau memang itu anak saya ya saya harus tanggung jawab dong kok. Kan saya bapaknya kok. Ya dia nggak mau, lu tanggung jawab, dia bisa sendiri, anggaplah begitu. Ya mungkin orang tua saya lah itu yang nanti bicara sama orang tuanya. Tapi keinginan orang tua lu sendiri sebenarnya pengennya kalian menikah atau nggak, orang tua lu? Iya kok. Support. Aku kalau untuk pertanggungjawaban dari bentuk finansial atau yang lain-lain dinikahkan itu tidak pernah terfikirkan oleh aku, karena memang kan ini tanggung jawab aku ya. Aku yang salah kok. Aku dari awal udah akuin ini kesalahan aku yang harus tanggung jawab. Aku nggak perlu pertanggungjawaban dia, cuman memang aku melaporkan minta perlindungan hukum karenanya ada ancaman yang membahayakan janin aku. Kalau tidak pasti sampai kapanpun ini tidak akan terekspos. Karena selama 9 bulan aku berhasil nutupin ini kok. Tak dapat dipungkiri, derasnya badai permasalahan yang kini datang menyapa
telah menjadi pukulan cukup telak bagi kondisi mental DJ Panda. Buktinya, Roy Shakti bercerita bila pria bernama lengkap Giovanni Surya Saputra itu sampai tampak seperti depresi. Oleh karenanya, Roy Shakti pun muncul untuk memberikan jawaban terhadap serangan publik yang menuding DJ Panda berlaga layaknya korban. Lantas seperti apakah penjelasan Roy Shakti? Kalau untuk DJ Panda sekarang posisinya lagi depresi. Bahkan tadi gue tanya kan, lu gimana? Udah jangan bahas saya lagi stres saya gitu kan. Itu. Ya saya menghormati lah dengan kondisi beliau. Tapi yang saya perlu sampaikan adalah ketika wawancara, ketika saya datang ke Densu, banyak orang yang bilang itu cuman acting apa segala. Ya saya umur saya udah ya kita udah nggak muda lagi ya. Ya kita tahu mana yang acting dan mana yang the real depresi itu the real gitu. Nah kemudian kalau masalah ya kelakuan di luar konteks itu ya sudah lah, namanya anak muda lah. Ya pasti itu udah beredar. Itu cara ngomong aja. Jadi kan ada yang kemarin kan lihat kan ngapain baca. Dia kalau nggak baca itu nggak bisa, bingung sampai setitik itu. Jadi bukan masalah skrip kita, nggak di skrip tuh bingung kan, mutar. Saking bingungnya itu ya bener-bener kayak orang kena mental lah udah. Jadi bukan di set up apa segala, enggak gitu loh. Kacau, nggak karu-karuan omongannya itu udah ya kena mental lah. Orang tuanya sangat support karena kemarin itu saya itu kan awalnya juga nggak mau, takut ya karena kan ada ya bahkan bos-bos saya bilang lu ngapain belain begitu, lu nanti masalah lo ya kan. Cuma yang membuat saya tergerak untuk membantu adalah waktu itu dia berinisiatif, dia dan orang tuanya itu dari Kediri ke Jakarta untuk menyelesaikan masalah, untuk menemui Erika saat itu ya kan. Ya namanya udah inisiatif artinya kan dia ingin menyelesaikan masalah, bukan untuk apa ya menumpang ketenaran. Biasanya kan ada orang itu ingin masalahnya nggak cepat selesai supaya tenar gitu kan, tapi dia berinisiatif untuk menyelesaikan masalah dan mengakui semua kesalahan. Ya sudah, kalau orang sudah mengakui semua kesalahan ya kita dong. Masa kita mau musuhin terus, kan nggak, orang udah ngaku salah kok. Nah kurang lebih seperti itu sih. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.